tambah musibah dengan menyadari kan bukan menolong malah meninggalkan coba segala mentah-mentah keadaan Pak Iwan begitu itu kan mati katakanlah luka bakar saya bisa tahan tapi kan mati ini sakit. Sedih nggak bisa dibayar. Pada saat waktu mendengar sapaan bicara gitu, Iwan langsung drop ya. Langsung ke drop shock sih sampai kayaknya sampai bilang dokter kan mendengar apa yang ucapannya Pak Basar Pak Iwan. Pak Iwan, Ya. nih saya kan pengen tahu juga nih Ya. di balik 98. Coba dong ceritakan, Ya. kan Pak Iwan kan salah satunya kan korban tragedi Mei ya, Mei 98 ya. Jadi saya ini pengen tahu kronologi kejadian Ko Iwan pada saat dibakar, dipukuli, ya coba dong sedikit. Ya, saya akan menceritakan mengenai kronologi saya. Pada saat itu kan tanggal 14 Mei itu pagi harinya itu kan saya membantuin kakak di Glodok itu. Terus setelah sampai sono keadaan kan masih biasa-biasa aja, Iya. belum sempat rame. Terus kakak bilang, cobalah kamu tolong lagi ini, dia suruh nagi-nagi. Ternyata nagi-nagi bawa bon yang setelah itu saya bawa bon, disuruh kakak untuk menagih kan. Terus saya berangkat tuh menuju ke Bekasi. Itu keadaan masih biasa-biasa aja kan, belum sempat rame. Terus setelah kurang lebih udah dari hasil kajian itu udah dapat keseluruhan kurang lebih jam 2, jam 3 lah. Saya pikir udah dapat uang, saya pikir mau laporan ke tempat kakak kan. Begitu nggak lama saya lihat kok sepanjang jalan ada satu kelompok ingin memberhentikan motor saya. Terus saya menghindar. Terus yang parah lagi di Pulau Gadung ada banyak juga itu masanya. Sempat dikit lagi motor saya keponggok sama mereka itu. Ternyata ya alhamdulillah bisa selamat saya. Oh, jadi yang di Pulau Gadung itu lolos ya? Lolos. Tepatnya ini di depan Oh, jadi yang di Pulau Gadung tuh lolos pada saat diadang. Ya. Lolos. Jadi Pak Iwan tuh udah panik tuh ya? Udah panik. Terus panik, udah berasa nggak enak tuh di batin. Wah, jangan-jangan bakal musibah nih saya. Terus? Udah berasa nggak enak kan hati. Udah tepatnya di depan STM Poncol. Tiba-tiba ada 20 orang. Langsung menghadang motor saya kan. Diberhentikan, helmnya suruh buka, langsung diperlakukan seperti maling. Nah, udah gitu bak bik buk akhirnya saya nggak tahan kan. Lalu kemudian saya jatuh seperti posisi kayak tidur gitu. Iya. Setelah jatuh, seluruh tubuh badan saya lama diinjek-injek kan. Setelah diinjek-injek lalu kuping, mulut, hidung ngeluarin darah. Terus pikiran di dalam batin, ya mati deh, nggak nyangka hidup punya. Lalu bensin motor saya itu tambahan baru isi penuh, dimandiin 1 tangki, kemudian dibakar. Setelah dibakar itu nggak lama saya sempat pingsan total dan tidak menyadari. Tiba-tiba ada yang nyelamatin saya, nolongin, padamkan apinya, dimatiin apinya, terus langsung bawa rumah sakit terdekat, rumah sakit Islam. Masuk gawat darurat, setengah jam kemudian sadar.
Setelah sadar ini saya lihat ini dagingnya udah nggak ada nih. Oh, di waktu tertolong itu Ya. Ko Iwan nggak sadar tuh ya? Nggak sadar. Pada saat dimatiin apinya. Udah total itu, udah nggak sadar. Sadar-sadarnya setelah di UGD setengah jam kemudian. Siapa tuh yang nolong tuh, Ko Iwan? Pak Haji Harun. Pak Haji Harun. Nah terus nggak lama setelah saya udah sadar, saya lihat dokter udah ada. Terus sama Pak Haji nih. Pak Haji lalu bilang, justru aku yang nolongin Pak Iwan. Tuh. Terus dokter juga mengatakan ini biasanya aku sejak udah ada 40 tahun kali di praktek. Dia baru bisa nemuin yang hidup. Biasa kuping mulut hidung keluarin darah, innalillahi mati. Pecah, pembuluh darah pecah. Tapi Allah kena lain ya. Ya, terus setelah itu dokter bilang, ini harapan hidup saat ini, harapan hidup Pak Iwan 0%. Setelah dibilang 0%, terus saya bilang apa? Saya bilang ini mujizat Tuhan yang terjadi pada diri aku sekarang ini. Kalau bukan mujizat nggak sampai ini hari. Khusus dari dalam batin saya bilang mungkin pada saat dibakar saya pikir mati, nggak nyangka hidup punya. Jadi dalam satu tubuh itu Ya. apa aja yang parah tuh? Seluruh badan. Sampai ini habis semua rambut. Tangan ya. Coba lihat. Ini tangan masih pakai apa ini? Nah, udah 24 tahun. Nah ini dagingnya diambil dari sini kan. Tadinya daging asli udah nggak ada. Sama kupingnya coba. Kuping tuh. Itu hasil luka bakar ya. Iya. Terus pada waktu di rumah sakit tuh Ya. berapa hari? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Pada saat itu kan di rumah sakit ada Bapak Satpam. Lalu saya minta tolong sama Bapak Satpam, tolong kabarin. Bapak Satpam nggak keberatan kan? Aku mau minta tolong, nggak Pak. Kenapa? Tolong kabarin ke keluarga saya, ke rumah istri ya. Terus nggak lama kan dicatat tuh alamatnya. Terus Ya. dia datengin Ya. ke rumah istri. Setelah datengin dia ketok kan pintunya, tok. Ya. Nggak lama istri bukain pintu kan. Setelah buka pintu lalu Bapak Satpam bilang, maaf Bu, kedatangan saya ini mohon maaf, saya ingin mengabarkan bahwa Pak Iwan ini ada di rumah sakit Islam. Pak Iwan ini adalah salah satu korban kerusuhan 98. Bapak ibu diminta kedatangannya. Lalu ucapan istri apa? Biarin aja biar Pak Iwan mati aja. Astagfirullah. Itu ucapan istri ya. Udah nggak lama Bapak Satpam bilang, udah dulu kalau gitu saya pamit dulu. Setelah pamit sampai rumah sakit, apa yang diucapkan istri, Bapak Satpam ngucapin begitu juga. Biar Pak Iwan mati aja gitu. Terus dokter juga sampai geleng kepala. Aku sampai tega. Udah tahu kenapa musibah nih nggak menyadari. Bukan menolong malah meninggalkan coba. Segala mentah-mentah keadaan Pak Iwan begitu. Itu kan batin. Katakanlah luka bakar saya bisa tahan, tapi kan batin ini sakit. Sedih tuh, nggak bisa dibayangin. Pada saat waktu mendengar Satpam bicara begitu, Pak Iwan langsung drop ya. Langsung ke drop, shock saya. Sampai bilang dokter kan mendengar apa yang ucapan Bapak Satpam sesuai dengan ucapan istri. Sampai geleng kepala dokter. Sampai dia bilang Masya Allah, sampai kejam begitu ibunya istri. Dia tahu suami lagi musibah bukan menolong, malah meninggalkan. Sampai dokter bilang mungkin dia nggak punya hati nurani kali ya. Sampai Pak Haji Harun juga sampai geleng kepala semua. Terus saya bilang pikir lagi, wah saya nggak bisa makan sendiri bagaimana? Lalu saya bilang Pak dokter di depan Pak Haji Harun juga, dok sekarang begini saya ikhlasin dunia akhirat, tolonglah suntik mati aja, untuk apa saya hidup begini keadaan sekarang begini, keadaan nggak bisa makan sendiri. Apaan batin ini yang paling sakit kan. Mending langsung ditusuk begitu aja habis. Oh, jadi Pak Iwan udah ini ya, udah frustasi. nyuruh sama dokter itu Iya. suntik mati gitu. Udah sampai saya minta 3 kali. Dokter nggak apa-apa saya ikhlasin dunia akhirat, tolonglah suntik mati aja, untuk apa saya hidup begini. Udah gak berarti, nggak bisa beraktivitas sendiri, serba dibantu orang.
kan berarti kan serba menyusahkan orang kan. Hah? Nah lalu bisa menjadi tegar. Nah terus segala lama saya kontak bekas teman-teman sekolah saya Ya, terus? SMP. Semua mereka pada datang. Kasih masukan apa mereka? Kasih masukan jangan putus asa juga, harus bisa ini ada semangat untuk kedepannya. Nggak bisa bilang saya udah nggak ada semangat lagi. Yang bikin nggak semangat itu yang ditinggal sama istri. Mereka sebagian kan pada kaget ngelihat keadaan begitu kan. Taman ditinggal begitu bagaimana coba. Tiap hari mereka kasih dorongan, kasih masukan, kasih spirit. Harus jangan putus asa terus, semangat hidup. Udah nggak bisa, saya udah keadaan begini. Katakanlah luka bakarnya saya bisa tahan, tapi ini batinnya sakit. Ini yang langsung kita ditusuk, pamen pisau aja langsung, jadi berasa kan sakitnya. Daripada disiksa pelan-pelan begini, ganjar. Waktu awal mula masuk dari rumah tinggal nih kan kondisi kan nggak bisa kan makan, nggak bisa makan, nggak bisa apa ya. Biasanya kan makannya normal gitu bisa kan, sendiri, terus sendiri. itu gimana, sedih nggak kira-kira? Waduh. Begitu makan nggak bisa makan gimana? Pokoknya nggak bisa dibayangin. Pernah saya kayak anjing gini, Astaga. seperti kayak binatang anjing. Sampai begini saya ambil piring, minta tolong sama temen tuh, tolong ambil ini. Tadi kan mama saya yang tiap hari ke rumah sakit selama 3 bulan, sama yang seberang tuh abang. Tiap hari mereka yang Waktu bantu masih suapin. hidup ya. Iya, masih suapin segala. Pagi-pagi dari jam 6 lagi udah sampai tiap hari tuh. Nah begitu sudah pulang dari rumah sakit kan 3 bulan tuh di sana tuh. Istri masih ada di sini. Enggak, Udah pulang tuh, udah pergi ya. Selamat Bundar sini. Berarti harapan ke depan buat anak nih apa nih Kak Iwan? Iya, maksud saya begini. Nanti cepat atau lambatnya harapan saya ini supaya dia bisa nemuin bapak kandung ini, mencari. Itu kan harapan buat hari tua saya. Ternyata dia kena dipengaruhi sama mamanya. Bahkan 2 tahun yang lalu dia nikah tanpa kabarin ke bapaknya. Seandainya mereka datang anak Kak Iwan dua-duanya tuh, apa yang Kak Iwan Itu buat? saya terima langsung. Itu harapan saya. Ya terutama yang perempuan inilah, itu harapan saya. Harapan saya dengar informasi kan dia udah pisah sama suami. Iya. Oke Kak Iwan, makasih ya. Bisa juga nggak kuat nih dengarnya nih. Sebenarnya mau nyambung lagi, cuman keadaannya memang nggak bisa diteruskan karena apa? Saya nggak kuat kayaknya. Nggak kuat. Nanti insya Allah seasonnya ketiga kita ngobrol lagi Kak Iwan ya. Amin. Nah kita doakan biar keluarga Kak Iwan, anak-anaknya bisa cepat melihat video Kak Iwan, biar mendengar keluhan Kak Iwan, biar dia cepat-cepat datang ke sini. Nah, kita doakan. Oke Kak Iwan, makasih Kak Iwan ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.